Oke, udah ya. Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ketua kelas sudah hadir. Silahkan disiapkan dulu kelasnya. Siap, Grok. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini gimana? Semangatnya masih oke? Masih oke ya, walaupun mungkin ada beberapa yang belum hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Si Jody Dedi, Bu. masih Jody dengan Deli. Oke, masih sakit mungkin ya. Oke. Yang penting yang lain mudah-mudahan kita walaupun memang hari musim hujan, semoga kita tetap sehat, jaga makan dan lain sebagainya supaya tidak ada yang sakit menjelang kita kan masih mau harus terima rapor. Ya. Nah, untuk pagi ini materi pembelajaran kita adalah indikator alami asam dan basa. Ya. Indikator alami asam dan basa. Nah, ini berkaitan dengan materi pokok kita yang sudah ada yaitu tentang asam dan basa. Kemarin sudah ada teorinya. Teori tentang asam dan basa ya. Ini dia masih masuk ke dalam asam dan basa. Kompetensi dasar kita adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa atau pH larutan. Yang mana pH itu kita kemarin sudah dijelaskan sedikit tentang bagaimana melihat pH melalui indikator. Kemudian untuk kali ini tujuan dari pembelajaran kita adalah menerapkan pembelajaran PJBL. PJBL itu project. Jadi kita hari ini punya project yang sudah Ibu tugaskan kepada kalian kemarin. Salah satu projectnya adalah membuat larutan-larutan. Ada di bawah hari ini? Ada ya, membuat larutan warna-warni. Oke. Kemudian ini dia teori asam basa kita kemarin. Ada asam basa menurut Arrhenius, Lewis, dan Bronsted, Lowry. Ya. Kemudian, nah ini dia. Nah, setelah teori ada indikator asam basa. Kalau sebelumnya kemarin walaupun tidak semuanya kita mencoba karena keterbatasan kita di sekolah kita kan nggak lengkap ya, tidak lengkap peralatannya. Tapi yang ada bisa kita Ibu perlihatkan kemarin yang mana? Yang warna-warni ini ya. Ini namanya indikator universal, kemarin ya. Kemudian kalau ini kebetulan kita tidak punya, tapi Ibu suruh kalian kemarin untuk lihat. Kalau diperjualkan di toko online banyak untuk melihat. Jadi nanti kayak digital gitu, ya. Kemudian ada kertas lakmus, itu juga dia akan berubah warna, sama modelnya yang terakhir berupa cairan-cairan seperti metil oren dan lain sebagainya yang bulatnya nih. Seperti apa namanya? Botol betadin itu, ya. Kemudian untuk hari ini adalah indikator yang kedua. Kalau ada yang buatan, lawannya harus ada indikator alami. Ada yang dibuat, ada yang alami. Ya, itu adalah jenis dari indikator. Nah, ini pernah lihat minuman kayak gini nggak? Opit nih yang suka minum-minum kayak gini, warna-warni ini pernah nggak, Pit? Kan dia anak kafe banget tuh. Ya, Pit? Ada minum kamu yang warna-warni begini, Pit? Ada? Tahu nggak itu dari mana? Dari apa buatnya? Atau nggak Opit aja ya, semuanya pasti nih. Yang sering nongkrong di kafe. Dari apa? Daun-daun, ya. Yakin dari daun-daun itu? Kalau di apa? Di kafe. Dari apa itu J kira-kira? Sirup-sirup itu nggak? Iya, pasti pakai sirup-sirup. Biasanya kalian beli itu pakai apa? Kalau kita lebaran banyak nih yang warna-warni dicampur-campur kan? Nah, Marjan, apalagi Kurnia, semua merek lah itu ya. Nah, kemudian tapi dalam minuman yang Ibu tampilkan ini namanya dari bunga telang.
Tahu nggak bunga telang? Ada yang bawa tadi bunga telang ya? Ada Bu. Bunganya kelompok siapa yang nemu bunga telang? Siti Bu. Kelompok Rosi, Siti, Rosi. Kan yang mana bunga telang? Yang ini ya. Warnanya apa ini? Ungu. Ungu. Ungu apa biru nih? Bir. Biru. Teringat bunga telang itu memang biru keungu-unguan dia. Ya, tapi hasilnya setelah ini direbus apa di blender, direbus ya lebih cepat ya. Direbus. Ada kelompok lain yang pakai bunga telang? Kelompok siapa? Nisa, siapa? Salma. JJ. Direbus ya. Jadi warnanya biru. Nah, kemudian pada minuman ini warnanya apakah semuanya biru? Enggak. Ya, padahal dasarnya katanya dari bunga telang dan warnanya tidak biru seperti yang kalian ya kan? Ada yang biru, ada yang sedikit ungu dan ada yang agak kemerah-merahan begitu ya. Nah, itu kira-kira kenapa kok warnanya bisa berwarna-warni? Karena apa, Sah? Oh, karena dia ada campuran bahan lain. Bagus. Berarti ada campuran bahan lain. Kita lihat nih. Selain sebagai, kita kenal sebagai apa namanya? Sebagai bahan minuman yang rasanya enak ya, yang disukai. Ternyata bunga telang itu memiliki manfaat yang baik untuk tubuh kita. Ngajak tinju nih, Bit. Jumat 19 November pukul Iklan dulu ya. live di Kompas TV. Kita lihat dulu manfaat dari bunga telang ya. Dan kalian akan lihat bagaimana dia bisa berubah. Berarti yang diambil ini yang beragama. Nah, silakan kalian perhatikan dulu. Memasuki masa paling muda untuk dikonsumsi. Ini udah pasar itu. Euphorbia ternate ini masuk dalam jenis bunga yang bisa dikonsumsi. Tak sekedar layak konsumsi, tapi juga kaya akan khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya antioksidan yang mampu menghilangkan racun di saluran pencernaan, menghindari obesitas, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga cocok dikonsumsi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuh, yang belum pernah lihat bunga telang ya. Awalnya dengan hanya itu dikonsumsi sendiri, Birunya agak ungu memang. peluang yang tumbuh merambat membuat Budiman sangat ditegur terpikir untuk mengembangkannya sebagai usaha. Berbekal ilmu yang dia dapat secara otodidak dari internet, ia pun mencoba mengolah bunga telang menjadi olahan teh. Cara penyajiannya pertama siapkan air di dalam panci dan taburi beberapa lembar bunga telang yang sebelumnya sudah dijemur selama 2 hari. Masak hingga mendidih dan air pun berubah warna. Setelah itu dimasukkan gula jagung serta perasan air jeruk lemon agar menambah kenikmatan teh bunga telang ini. Banyak khasiatnya, banyak pula penggemarnya. Mengkonsumsi teh bunga telang juga bisa dilakukan oleh segala usia, terlebih yang sudah lanjut usia. Selain diolah menjadi teh, bisa juga diolah menjadi bahan makanan seperti kue bolu. Seger, rasanya seger, terus ke badan enak, melancarkan kegiatan juga, bisa meningkatkan imunitas tubuh, apalagi saat pandemi seperti ini. Selain itu juga bisa menurunkan berat badan, melancarkan pencernaan, bisa juga buat mengurangi stres. Ke pencernaan juga. Kemarin nyoba ibu ini buat tes mata, enak juga keluar itu kotoran. Ide awalnya itu dari pertama dari hobi, ya hobi untuk bercocok-cocokan. Kemudian juga saya sudah biasa meminum ramuan rempah-rempah yang alami. Kemudian saya dapat informasi dari internet bahwa negara ini banyak khasiatnya. Saya pesan ini dari internet saya menanam. Kemudian
juga saya ikut grup Bunga Telang Indonesia, akhirnya mendapatkan ide untuk diproduksi buat Kalau di kantor, tapi juga kami akan hadiah. Untuk satu botol teh bunga telang dijual Rp7 saja. Room of TV, Cianjur, Jawa Barat. Oke. Oke, itu tadi video tentang bunga telang. Jadi selain dia rasanya enak, katanya banyak manfaatnya. Bisa juga untuk bahkan untuk tetes mata tadi kata nenek-nenek tadi ya. Nah, itu neneknya sehat banget. Oke. Jadi itu adalah bunga telang. Terlihat nggak tadi di video bagaimana dia ada dalam satu bunga telang tanpa campuran sebelum jadi es warna-warni itu ada campurannya pakai apa tadi? Pakai jeruk nipis, entah jeruk nipis, jeruk lemon ya. Jadi ketika itu terlihat perubahannya tadi, awalnya dia biru, kemudian pink. Wah, kata si Grace pink itu. Ada pink, ada ungu ya, pink keunguan atau ungu sebetulnya ya. Nah, itu dia perubahannya setelah dicampur dengan jeruk tadi. Kemudian jeruk itu, karena kita sudah belajar asam dan basa, kemarin contoh juga kalian sudah tahu bahwa yang asam itu yang memiliki rasanya apa? Cirinya? Apa rasanya jeruk? Asam. Kalau yang basa itu seperti sabun kemarin rasa apa? Rasa apa? Pernah nggak sabunnya masuk ke mulut kalau pas lagi mandi itu? Pahit ya. Kalau soal rasa itu agak pahit. Nah, kemudian karena tadi si bunga telang mengalami perubahan warna setelah bercampur dengan asam, maka kita akan melihat bagaimana bahan-bahan yang sudah Ibu tugaskan. Kemarin Ibu batasi 3 saja karena mungkin nanti waktu kita nggak cukup. Dan semuanya dapat 3 bahan. Dapat, Bu. Berbeda-beda atau ada yang sama bahannya? Beda-beda, Bu. Beda-beda? Nah, kemudian sebelum kita melakukan praktek nanti dengan bahan yang sudah kalian bawa, Ibu jelaskan dulu, Ibu buat dulu videonya. Kita lihat dulu video tata cara atau prosedur bagaimana melakukan praktikum asam basa. Disimak dulu sebelum kalian melakukan langkahnya. Disimak dengan baik supaya nanti langkahnya benar-benar berurutan ya. Oke, ini dia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keselamatan dimanapun kita belajar. Di sini kelompok kami akan mempraktikkan kita beralam terhadap asam dan basa dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat kita temui di sekitar kita. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita langsung praktik aja. Let's go. Ini adalah alat yang harus kita siapkan. Bahan ekstraknya bisa kalian ambil sendiri dan ini seperti siapkan 2 bahan setiap masing-masing ekstrak dan jangan lupa diberikan label yang nantinya akan dijadikan sebagai perbandingan antara larutan basa dengan larutan asam. Untuk larutan basanya kita menggunakan larutan masukkan semua ekstrak ke dalam wadah yang telah diberi larutan asam dan basa. Ulangi sampai semua larutan ekstrak habis. Tumpah dia.
Sudah jelas cara kerjanya ya? Dengan bahan yang sudah disediakan, ada pertanyaan sebelum melakukan pekerjaannya? Nanti dalam proses pengerjaan, pembuatan atau proses pembuatan indikator alaminya, kalian akan melakukan langkah-langkahnya sesuai dengan LKPD. Jadi di LKPD nanti kalian diminta untuk membuat langkahnya, alat dan bahannya juga, kemudian membuat, ada laporannya. Ada laporan, nah laporan itu nanti sesuai dengan bahan yang kalian punya. Misalkan kelompok Rosi ada kunyit, ada apa ini sih, bunga telang sama ungu. Yang lainnya tahu nggak ada kol warna ungu? Ada, Bu. Ada ya? Ada ya. Kol itu warnanya ungu. Jadi tapi jarang ada di pasar. Rosi kemarin katanya pesan sama siapa sih yang pergi, dia harus di sama siapa? Pesan ke apa di Pekanbaru harusnya ada. Di pasar ada sesekali tapi jarang. Ya kan? Kayak kemarin Ibu bilang kalau misalkan kalau ungu itu adanya di Pekanbaru, jadi kalian biasanya harus pesan. Kalau keliling di pasar jarang. Ada sesekali tapi jarang. Ya. Oke, jadi nanti setiap larutan dicatat di laporan itu, kalian amati perubahannya di awal sampai setelah kalian kasih apa ini cuka dan sabun deterjen. Oke, nah siap ya? Ada pertanyaan lain, Fit? Enggak, ya. Kelompok per kelompok ya. Ini dia kelompok. Oke, bahannya silahkan dipersiapkan di meja, ya duduk dengan kelompoknya. Kelompok 1. Mana kelompoknya? Kopit kelompok mana, Pi? Kelompok sini, yuk. Dekat-dekatan. Dibagi tugasnya supaya enggak seperti tadi di videonya ada yang berceceran itu. Ada disiapkan tisu? Ada, Bu. Oke, supaya tetap bersih rapi ya. Ya, Bu. Siapkan. Kemudian pekerjaannya harus diisi. Lihat itu. Dibagi tugasnya masing-masing biar yang kerja jangan itu saja. Gimana ya caranya? Itu sayang. Ini udah aku tulis tadi daun pandan. Ini satu lagi daun pandan. Jangan lupa dikasih apa tadi nama itu ya? Nama biar nggak tukar-tukar. Oke, silahkan dimulai pekerjaannya. Oh, ini kerjaan Bu Pina. Adiknya yang Ini pandan. kasih kerja. Ini ada. Ini Pina. Ini apa? Bunga kertas warna awalnya berarti Ya, diamati benar-benar sebelum dicampur, dicatat dulu. ini warna awal bunga kertas pink Fanta. Pink Fanta. Mirip ya warnanya pink Fanta dengan apa? Itu buah apa? Bit, Bu. Oh, buah bit tadi. Dapat aja Nisa buah bit. Dapat ya. Yang lain tahu buah bit enggak? Kalian kelompok ini Kertas. ada buah bit enggak ada? Pandan bunga kertas. Udah dibagi aja ya. Daun pandannya udah 2 mandan pandan. Ini 2 pandan ini. Apa 2 pandan? Apa lo? Itu. Ini tinggal bunga kertas. Ini kertas. Pelan-pelan sih. Itu kan nanti kena apamu. Awas kena baju ya karena berwarna nanti pada ya. Awalnya Buka. Berceceran. Dekatin aja sayang. warna pandannya mana? Nah, Itu. pelan ya. Kasih nama Kertas dulu lo tunggu urusan satu ini besar. Bagi gua dulu mana dia satu lagi tempat tempat bunga kertas. Itu lagi dibuat. Tinggal ini dulu say. Ini sayang. Jangan banyak-banyak. Pakai sendok. Enggak, ambil dari sama gitu, tapi lama pekerjaan kita. pelan-pelan. Buang aja. Iya, lah. Bantuin sa. Apa-apa. Oh, ini dituang ke. Iya, satu sini nanti. Dia emang harus Oh, buah bit, udah dikasih nama. udah, Bu. Mana lagi? Ininya. 2. Tengok ya. Warna apa? Mana? Ada yang Oh, itu udah. Ini berarti yang pandan, enggak? iya, Bu. Pandan. Apa ini? Ini warna. Tunggu dulu. Warna apa itu? Coba disendok dulu biar nampak. Itu karena banyak tuh.
Nah, warna apa itu? Merah. Merah tua, merah marun. Mana merah? Coba Mbak tengok. Ya, Merah darah. Merah darah. Ya, merah darah bahasanya apa? Merah darah. iya boleh. Ya, ini masuk ke sini. Kalau merah darah Jadi bagi suami. merah darah aja. Warna aja. Tunggu dulu, Pakai. kertas itu dulu dicampur asam jadi warna apa deh? Ini kan ada nih asam. Udah dicampur. Belum marun aja. Iya, marun aja. Gimana buka cuka? Bunga telak. Itu nih. Bukannya langsung pakai ya? Ini kan ada boleh. Ah, ya. Bisa ini dibuka dulu. Di kalimat Dicium pula itu mah kata. Boleh. kan sama aja makanya aku bilang kayak mana cara bukanya. Catat ya, siapa yang bagian catat? Ini loh. Satu orang bagian catat aja biar nggak kena apa namanya? Nggak kena ketumpah-tumpahan. Nanti itu pakai berapa sen? Langsung aja lah. Ya langsung aja. Di sini pakai sendok. Ditakar pakai sendok biar sama nambahkannya seberapa banyak. Hijau nih, 1 sendok. Nah. Kalau dicampurnya jadi warna apa ya? Ah iya, dipisahkan gini nanti satu deterjen, satu cuka. Udah kelihatan enggak sih kalau satu? Dicatat dulu warnanya nanti. Hijau tua bisa. Udah dibuat. Yang ini. Hijau Ini perubahan warnanya ditengok dulu. Apanya tadi warna apa di sini? hijau daun. Kunyitnya karena apa ya? Agak pekat kali. Coklat. Enggak berubah ya? Karena udah sehari mungkin. Berubah enggak ya ini? Tutup aja lagi yang udah, nanti kesenggol-senggol mana ini. Ini harus tambah ini lagi baru enggak, ini yang untuk daya yang itu suka pegang yang suka dulu. Awas kalian bingung ya guys. Yang dicampur asam tidak berubah warnanya. Oh, yang dikasih. Dulu bentar lagi Tunggu bentar lagi. Iya, mana tahu dia berubah ya kan? Tunggu bentar lagi. Gitu. Yang dikasih ini berubah coklat. Coklat apa hitam? Udah dicampurin ini? Oh, belum kan? Warna awal ya? Warnanya lebih tua. Hah? Ditambahkan 2 sendok cukup mungkin. 2 sendok lah buat. Boleh. Kayak warna terong. Makan aja komposisinya. Ada Tadi catat warna awal. coklat. Satu orang yang nyatet gitu biar nggak penangkap kopi kan dia aja biar nggak kecipratan. Oh iya. Dan nggak nyiprat loh, Pit. Nanti bajumu itu. Mata kayak mana? Tadi ini lebih terang, kalau yang ini lebih gelap. Iya. Sama. Warna pandan kan ini. Ini coklat ini kayak enggak loh hijau. Iya. Ini gelap. Kan itu ada warna awal apa? Bahasanya anti warna apa lagi? Iya. Jadi lebih ke unguan loh. Ada ini kegelapan ya? Coklat apa ungu? Enggak coklat jadi saya. Ya. Ini warna apa ya, Bu? Nggak jelas warna ini. Coklat dah. Apa nih? Kan coklat. Enggak coklat ini, Bu. Kayak ungu gelap. Ungu gelap kayak Coca-Cola gitu. Ya tapi lebih ke coklat sih. Coklat keunguan gitu. Gimana sih? Coklat pekat Tidak berubah. atau coklat tua? Coklat ini aja lah bikin coklat tua. Coklat tua. Apa itu tadi? Yang asam, yang ini daya. Daya kertas. Oh, daun kertas. Iya, Bu. Kalau ini agak Daun coklat kertas. keunguan. Iya, Bu. Ini, Bu. Bunga Ini loh, kertas. Bu. Ini loh. Ya, ibu bilang kenapa daun warnanya tidak hijau? Yang betul lah, Grace. Itu bunga kertas. Lupa. Oke. Kalau daun biasanya hijau, kecuali daun apa ya? Buah apa? Buah Daun bayam nggak ada ya? Yang bayam merah nggak nemu ya? buah bit dulu. Nggak ada nemu bayam merah, padahal bayam merah banyak di pasar. 2 sendok itu. Coba 2 sendok itu. Nah, 2 sendok aja. Kalau tadi apa namanya? Ini berarti coklat. Ya. Ini Ya Allah, cuka rasamu apa cuka? nih. Nanti kalau sedikit. Itu jadi kayak warna apa gitu kan? Pekat dia. Ini apa? Emang pekian ya? Enggak sih. Ini kayak lebih ini enggak sih? Ini apa? Bunga apa? Oh, bunga. Padahal tadi warnanya awal apa? Yang mana coklat? Ini juga. Ini apa lagi? Oh ya, ungunya tapi kebiruan. Ini jauh banget nih perubahannya ya kan? Berarti enggak kan? Berarti enggak ngaruh lah yang ini tuh. Karena enggak ada asamnya. Jauh. Malah mirip pandan ya, mirip pandan merah itu. Oke, sini nih. Ini aku campur. Mana bunga telang? Ini enggak usah. Belum ya, Gis? 2 sendok. Yang sabun bunga telang, yang basah bunga telang jadi Oh iya. hijau Jadi kayak muda. warna apa yang itu kan?
Semuanya cantik. Jadi gelap kayak gitu gelap. Hijau Mari muda. kita baca kayak telur. Ungu gelap. Ungu ya udah ungu aja bilang. G-nya 2 ya. Mana? Oh ini ungu nih. Ungu violet ya. Ada tipe. Apa? Mana yang salah? Mana yang Ada salah? baju ibu enggak? Mana yang salah? Nih. Mirip. Ungunya lebih cantik cuy. Sikit-sikit aja. Ya sampai. Kayak ini enggak sih? Apa? Cairan buana gitu. Itu berubah Kayak enggak? air buana gitu. Oh, Udah biarkan aja. coklat. Apa ini warna coklat? Coklat gelap. Apanya? Iya ya. Kayak apa Kayak kopi. namanya? Enggak, Warna kopi. warnanya kayak ini. Enggak apa-apa warnanya. Yang dikasih ini enggak berubah. Jadi warnanya apa nih? Mina yang dikasih ini enggak berubah. Yang dikasih juga berubah. Tetap. Ya. Tetap. Ungu? Ungu violet ya. Ungu gini ungu gelap sih. Ini kan oh iya ungu aja. Ungu gelap lah itu. Iya kan? Ungu apa nih? Yang penting ungu. Nanti ada yang ungu lagi nggak? Yang lain nggak ada? Dia aja yang ungu. Ungu pekat, ungu gelap. Oke, lanjut. Lanjut. Sisanya nah. Oh, habis pandannya ya. Dikit kali. 2 sendok aja maunya banyak mau. Tetap ya. Berarti mantap terus lagi. Ini jangan dipakai ngaduk yang ini nanti ya. Udah kena asam soalnya. Siap? Asam favorit. Ini jadi kayak apa? Pres susu. Iya. Ini aja aku taruh ya. Kelihatan ini. Ini minum. Iya. Mana ini? Ini udah pulang loh. Sambal Ya di isi LKPD-nya didiskusikan, boleh buka bukunya, boleh pakai handphonenya untuk mencari literasi kalian tentang indikator asam basanya. Ini warnanya lebih terang, hijau terang. Iya. Hijau muda. Tapi hijau terang, dia nerang dia. Daripada yang ini. Ini gelap. Ya, berarti yang asam Terang karena buihnya nggak digres. iya, Bu. Udah sih, sama agak beda. Terang. Berarti Banyak tadi sabunnya itu? 2 sendok aja. Oh, 2 yang sendok. Tapi ini yang 3 sendok. Ayo. Yang asam Maksudnya biar siapa tahu berubah juga gitu. warna Dikasih yang banyak. asam tetap kan. Yang daya, Rupanya enggak juga berubah ya. warna yang daya lebih hijau. Hijau terang. Ini Hijau gelap. terang. Udah isi. Ini tetap. Iya, tetap. Lebih terang, lebih terang. Kalau yang tadi yang dicampur daun panasnya ini apa terang gitu. Tapi ini lebih gelap. Kalau dicampur Apa gelap kata Noh? ini Gelap. kalau dicampur Asam asam cuka dia gelap. Tapi Oh. kalau ini dicampur daya dia menerang. Oh, menerang. Iyalah. Apa itu bahasanya yang bagus? Berarti Buatnya. hijau terang, lebih terang. Lebih terang, hijau terang. Hijau terang. Hijau gelap, hijau terang gitu ya. Gelap. Jadi ada 2 persamaan. Beda persamaan. Kalau kalian berceceran saya, nggak ada ya. Kalau perempuan tuh biasanya rapi-rapi Gelap. kerjaannya nih. Hijau terang. Untuk ngelap aja. Nanti kan udah selesai ini juga belum dicuci. Terang. Terang. Heeh. Ini aja. Iya dong. Oh iya, ini awal Buat aja pertanyaannya. hijau aja. Buat aja pertanyaannya aja aja. Ini loh. Satu aja mungkin ya. Yang dikasih. Kayak kemarin. Ini pin. Isi dong. Bahasanya. Cari. Udah apa aja nih ya. Biar rapi. Apa itu? Ini hijau Faktor. Nah, kan tadi udah lihat Hijau, kalau dia mata lebih lampu gelap. kenapa dia bisa berubah. Itu. Apa karena apa tadi? Itu faktor namanya. Ya udah coret lo pin. udah. Nah, tempel. Oke, selesai. Tapi kali ini loh, kecut dia, bau aroma kecut. Iya iyalah karena asam. Gerakannya kayak bau daya kali buka. Ini hijau terang. Ini hijau gelap. Ya udah ini kebanyakan terang dia lagi sudah yang basah ini yang gelap. Basah tuh yang terang tuh, terang. Ya basah ini, say. Itu yang basah. Ya ini asam, ini yang asam. Iya. Jangan berantem, jangan berantem. Jangan berantem. Awas. Udah ini loh, sayang. Udah PSI saya. Lagi. Semua lah berarti. Ini enggak ada lama dah. Semua lah berarti. Beda enggak sih? Ya enggak dia apa banyak tempelan. Udahlah, tempel lagi. Itu yang nulis yang harus bacanya loh. Iya. Oke, mari kita jelaskan apa aja nanti presentasi kita. Kalau udah beres kerjaannya, silahkan diskusi untuk pengerjaan LKPD-nya. Sini. Laporannya, semua kegiatannya ada di LKPD. Mana tadi peda cair cuy?
pin aku. Enggak, satu lagi pena cair. Pin ini pin sini alat dan bahannya pin sini. Dari sini sayang. Ada yang kurang tadi tuh. Kalian lebih rapi. Di mana? Terus. Ini. Terus. Ini. Itu. Apa? Baik dulu yang dua itu. Iya, bau pandan, bau cuka. Baik dulu yang dua itu. Cukanya kecut banget kan? Baunya. Tiga deng. Jangan nuduh lah, Pis. Entah dia yang mau terlambat tadi katanya, tunggu Bu, baru bangun katanya. Jangan-jangan nggak mandi. Iya. Nah, terus alat dan bahannya itu ku bikin apa tadi? Jauh banget bedanya ya. Itu apa tadi? Cup, sendok. Itu apa? Dari Apa, bunga telang? blender. Ya, saringan. Kalian dapat bunga telang. Iya, blender. Kan di blender dulu nih. Blender, saringan, Hijau telur asin? gunting ya. Gunting apa? Gunting. Kan motong-motong. Iya ya. Pisau. Iya sih. Cuman lebih gelap. Cuka. Enggak, cuka udah kebahan lagi. Berarti kalian berubah semua ya, Bang? Ini nggak berubah ya? Agak terang sedikit ya, agak muda. Tapi nggak terlalu jauh, ya kan? Nggak terlalu jauh perubahannya. Udah. Itu yang jauh. Pena. Sendok udah. Oke, lanjut lah. Ya tadi bahwa kalau Minat DM. nggak berubah, kira-kira bisa nggak dijadiin indikator? Tadi bisa nggak dijadiin indikator? Syarat indikator tadi apa? Harus memiliki perubahan warna. Kalian kan ibu suruh cari yang warnanya pekat supaya terlihat perubahannya. Iya, Bu. Berarti Nah kalau tidak berubah ya berarti bukan tidak efektif gitu, karena kan kita mau tahu ada sinyalnya bahwa oh ini asam, ini basah gitu. Kelihatan sinyalnya dari mana? Dari perubahan warna, ya. Dan perubahan warna, kalau nggak ada perubahan warna, untuk apa? Misalkan di asam dia nggak berubah kok, di basah nggak berubah, jadi dia nggak bisa. Kameranya ada. Oh iya ya. Jadi masih banyak yang lain tumbuh-tumbuhan berwarna bisa kita gunakan sebagai indikator. indikator untuk baru bicara indikator. Faktor apa saja yang menyebabkan perubahan warna ekstra bunga telang? Oke, lanjut. Faktor apa saja yang menyebabkan perubahan warna ekstra bunga telang? Apa ya? Yang jeruk tadi. Iya, Bu. Itu dia. Tambah jeruk tadi. Perubahan Jeruk. Gula tadi. susu. Enggak, susu enggak ada. Semua. Ini itu perubahan pH. Perubahan pH baru. Enggak lagi perubahan ada lagi ya apa kalian? Antioksida. Tentang ini indikator apa saja yang berubah pandang. Apa lagi? Perubahan pH. Lanjut lagi. Enggak ada lagi sini kalimatnya. Ah, ini apa ini? Indikatornya lagi. Iya, kadar pH. Udah sorry. Indikator Apa saja yang menyebabkan perubahan warna? Karena yang di ini sabar dulu, ini belum selesai. oh iya, coba dulu. Tunggu. Faktor yang itu asam itu perubahan Baca. yang ini. Iya saya. Apa? Yang ini yang dibaca apa ini? Faktornya tadi kamu nanya apa? Kau nanya apa tadi? Faktor apa saja yang menyebabkan perubahan warna ekstra bunga telang? Sama Dewi. Anu tahu dari bawahnya? Susah kan? Indikatornya tuh. Itu lagi mainkan itu. Tapi aku takut kali coba. Apa? Sini kan. Bikin apa saja Terlalu apa kali aja. dia kurang ajar sama aku sih kerjaan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan warna apa tuh guys? Ekstra bunga telang. Bunga apa? Bunga telang.
Oke, sudah selesai? Belum Bu, sedikit lagi. Apa dia? Lapar. Bentar lagi kita selesai. Sudah ada yang selesai? Belum Bu, sedikit Kalau lagi sudah Bu. selesai, kita presentasikan lagi hasil kerjanya berkelompok. Kelompok siapa dulu nih? Kelompok kalian? Kelompok siapa? Ini. Enggak tahu kok apa aja faktornya kau baca lah. Pas tampak mau. Udah cukup lah aku. Apa untuk menggoreng? Itu kan pakai sendok, buat aja sendok ngaduk. Ini tadi ada loh namanya Hah? asam dan basa bunga Oh, waktu kalian rebus. Apa sih itu namanya? buah bit gitu kan. Asam. Pakai apa biasanya? Sendok sayur. Berubah mana lagi buah bit. Itu centong nasi. Ini yang asam. Udahlah pengaduk sayur. Ini yang basah. Ya kan? Sutil untuk menggoreng. Sendok sayur aja buat. Ini bawa ke depan nanti. Waktu ngerebus. Sendok sayur yang untuk ngerebus kan. Mana Nel ada? Ya udahlah, pengaduk aja nggak apa-apa. Awas, ini nanti apa namanya tuh? Kalau ada mau tahun baru. Ngumplok. Hah? Iya. Kenapa? Nah, apa kendalanya? Apanya penyebabnya? Mbak Andi lah dulu si Pina. Aku nengoknya terbalik, jadi nggak kebaca aku. Baca dulu Aisyah. Tertangkap mau nggak? Apa? Ini intensitas cahaya. Baru diskusi yang itu tadi. Tapi yang lainnya udah Bu. Oh, yang lain tinggal itu aja. Ya. Ini aja lagi. Apa lagi tuh? Mana bisa nggak? Apanya? Baca. Berdasarkan pengamatan video praktikum bahan Nggak denger Google-nya nggak nangkep Kak. Mengapa bahan tersebut itu aja lah baca, nggak usah sampai di sana. Mengapa bahan tersebut? mana dia? Mengapa bahan tersebut? Mana sih? Sinilah. Mengapa bahan Sabar. Jadi berbicara. Mengapa bahan tersebut berlanjut? Dapat digabungkan. Mengapa Ya. bahan tersebut dapat Bentar. digunakan untuk mengidentifikasikan Yang digunakan asam itu? basa. Udah itu dengar Kan yang ditanyakan mengapa? Oh, bahan apa saja? Kemudian mengapa? Karena apa itu kok? Karena memiliki syaratnya tadi apa tuh? Kan harus berwarna karena memiliki warna yang terang atau mencolok. Kan kalau dia tidak terlalu berwarna nggak bisa dipakai kan? Kan kalian disuruh cari yang ini yang bisa terlihat perubahannya nanti gitu. udah dicampur daya. Ini enggak. Udah Grace. Udah Bu, sedikit lagi Bu. Jadi kayak mana jawabannya Grace? Apa? Simpan satu Aisyah. Berdasarkan apa tapi dia berarti kebak. Bahan apa saja yang digunakan untuk mengidentifikasi asam basa dan memberikan Dengan menggunakan indikator alamnya. Sopit ngajak ngomong kan. Kalau kayak gitu nanti nggak terbacanya loh. Dia aja yang nulis. Biar bisa dia bacanya. Sabar, berkucantik kan. Indikator alam. Tulisanmu secantik-cantiknya cantik tulisan. Kan Bang? Oh iya, kenapa nggak tahu sendiri dari tadi Aisyah? Dah. Pit kami jual teh jus loh Pit. Oh iya. Pakai pertanyaan lagi Bu. Mm-mm. Yaudah lah sini.
biar pucat katanya. Ada pakai? Enggak ada. Ya udah sama bohong. Yang berkaitan dengan praktikum yang tadi ya. Misalnya warna Kan yang di kalian apa yang tidak ada sama kalian, punya kawannya kan ada, kan perlu kalian tanya tuh yang kalian nggak punya. misalnya gini buah kunyit iya kan buah kunyit dicampur Buah kunyit aja kali. oh iya kunyit dicampur asam menjadi warna apa gitu Bu? Iya, walaupun padahal udah dijelaskan juga nanti. Iya. Udah. Kalian apa aja itu? Bisa aku bacain ikan bedanya atau di belakang aja boleh Sama. begini aja kalian apa Tulis di kalian baca yang mana aku tulis apa sudah. Kau yang baca nanti simpan. Nanti aku baca yang tadi. oh Gitu. Apa kita buatnya tentang orang itu? nanti lah dulu dapatnya itu nanti Memang kita dapat ya Apa kendalanya? tahu sendiri Bang. Nah, kalau membuat itu tuh apa kendalanya? ini kurang biasanya? di sini Kalau membuat orang kayak gitu. Menentukan bahannya misalkan. Kenapa? Oh iya, menentukan warna tadi kan. Oh, kalian itu warnanya mirip-mirip ungu apa gitu. Menentukan warna. Nah, buku lu nanti lebih Sama dengan juga nih pertanyaannya. Apa hasilnya? Ada yang tidak berubah kah? Yang kalian pakai tadi? Hmm. Ada? Kunyit? Oh, kunyitnya nggak berubah. Berarti ada bahan yang tidak mengalami perubahan. Ada yang perubahannya terlihat jelas. Kan yang terjadi waktu kalian praktikum, ya kan? apa Kak Gap? Bisa. Kalau kalian makan buah naga kan di tangan apa merah? Bisa. Emangnya kulit kalian enggak ninggalin warna enggak? Nah, biasanya kan tadi kan udah buat kesimpulan kalau yang dipakai itu biasanya yang berubah warna. Jangan, Pit. Ada berubah warna biru. Aja. Kulit jeruk berubah rupanya. Dim. Iya. diamlah Tapi biasanya kalau dia kita pegang Merah, Pit. oh iya ya. Kalau kayak lemon atau sangkis itu ya, sangkis. Tunggu biar bilang Ibu ya. Bilang lah. Mungkin kalau sangkis bisa. Nanti kita dari bilang tahu. Sabar. Bilang dulu. Jeruk rupanya. Apa tuh? Itu manggilnya lewat mana Ibu? Tunggu. Karena kamu adalah yang terajin, Pit. Apa? Oh ya nggak apa-apa, lapar banget ya. Lapar ta. Nah. Harusnya udah selesai. Kalian udah selesai? Udah. Iya dia nggak sampai sarapan, makanya Ibu curiga dia nggak mandi soalnya tadi belum mandi. Sebagian aja. Tunggu pindah. Iya. Emang tadi makanya sudah datang pagi biar makan dulu. Ibu aja nggak bisa. Udah selesai? Udah. Oke, bisa lah kita mulai ya presentasinya ya. Ya, untuk yang lain sambil kalau belum selesai boleh sambil disimak presentasi dari temennya. Oke, silahkan kelompok 1 dulu ya, yang sudah selesai. Ya boleh, yang sudah berbatu ini ada mejanya tadi dipersiapkan sini. Nah. Oke. Tuh, ini dengan ini kawannya memang. Enggak.
Wow, baunya. Bau cuka. Nah, yang ininya aja, apa namanya? Hasilnya aja, biar nggak berceceran. Oke, silakan yang lain disimak presentasi dari temannya. Apa ini? Gila nih si Rizky ini. Dah. Siap, silahkan kelompok 1. Aduh. Ibu nggak kelihatan mukanya. Pindah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, yuk kelompok berapa? 3, disimak dulu ya. Baiklah, untuk teman-teman semua tolong perhatikan ke depan. Ketika kami presentasikan dimohon untuk perhatiannya. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami seperti biasanya. Yang pada kali ini judulnya adalah indikator alami. Sebelum lanjut ke materi yang akan kami sampaikan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diani Hasibuan sebagai moderator, dan selanjutnya saya Salma Aldawiyah sebagai pembaca, saya Fadila sebagai pencatat pertanyaan, saya Natasha Aristi sebagai penjawab. Saya Ahmad Taufik sebagai penjawab. Baiklah, kalian sudah kenal dengan kami semua dan tugas-tugas kami. Langsung saja ke materi yang akan dibacakan oleh Salma. Kepada Salma dipersilakan. Indikator alami. Apakah kalian mengenal bunga ini? Perkembangan teknologi dan informasi ikut mendorong peningkatan pemanfaatan berbagai komoditas pangan lokal. Berbagai sumber bahan pangan terus diidentifikasi untuk memberikan manfaat dalam perkembangan dan diaplikasikan pada industri pangan. Salah satu bahan pangan lokal yang mulai banyak diteliti yaitu bunga telang. Bunga telang merupakan salah satu tanaman Leguminosae yang berasal dari Asia tropis dan daerah penyebarannya di Indonesia adalah di Jawa, Sumatera, Maluku, dan Sulawesi. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 2020. Biasanya dimanfaatkan sebagai obat mata, pengencer dahak bagi penderita asma, atau pewarna makanan. Juga memiliki manfaat farmakologi sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antiparasit, antidiabetes, dan anti kanker, yang mengandung tanin, saponin, fenol, triterpenoid, alkaloid, lobatanin, dan flavonoid. Juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena tingginya nilai nutrisi yang dikandung. Bunga telang memiliki kandungan protein yang berkisar antara 18% hingga 25%. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan warna ekstrak bunga telang? Faktor yang menyebabkan perubahan warnanya adalah karena adanya campuran cuka sebanyak 5% yang menghasilkan warna ungu, dan ketika dicampur dengan deterjen sebanyak 2 sendok yang menghasilkan warna hijau telur asin. Berdasarkan pengamatan video praktikum, bahan apa saja yang digunakan untuk mengidentifikasikan asam basa, dan berikan alasanmu mengapa bahan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam basa. Karena bahan tersebut memiliki warna yang pekat dan bisa berubah warna apabila dicampurkan dengan asam basa. Alat dan bahan. Alatnya cup, sendok, blender, panci, kompor, dan sendok sayur. Bahannya kunyit, daun pandan, bunga telang, sabun deterjen, tisu, kertas tempel.
Prosedur kerja: siapkan alat dan bahan. 2. Haluskan dengan cara di blender kunyit dan daun pandan, sedangkan bunga telang direbus untuk menghasilkan warna. 3. Masukkan larutan berwarna yang disaring ke dalam wadah yang berbeda. 4. Satu larutan dipisah dalam 2 wadah. 5. Campurkan larutan cuka dan deterjen ke dalam satu larutan dalam wadah yang berbeda. Lakukan pada masing-masing larutan. 6. Amati perubahan warnanya. 7. Tulis laporan hasil pengamatan perubahan warna setiap larutan. Apakah ada kendala dalam membuat indikator alami asam basa? Tidak, karena kami sudah mengerti tentang materi ini serta pembuatannya. Bagaimana caranya memperkirakan derajat keasaman suatu bahan atau larutan jika indikator di laboratorium tidak ada? Caranya dengan menggunakan indikator alami. Bagaimana ciri-ciri bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator alami? Jelaskan alasannya. Dengan ciri-ciri tumbuhan yang memiliki warna yang pekat dan dapat berwarna apabila dicampur asam dan basa. Di antara bahan berikut yang bisa dijadikan sebagai indikator alami asam dan basa adalah 1. Kol putih, 2. Kol ungu, 3. Kulit pisang, 4. Kulit manggis, 5. Kulit buah naga, 6. Kulit jeruk, 7. Kulit mangga. Yang tidak bisa dijadikan sebagai indikator alami asam dan basa adalah kol putih dan kulit mangga. Yang ini kan nggak ada kelihatan, nggak usah aja ya. Laporan hasil pengamatan. 1. Menjelaskan hasil praktikumnya ya. Warna awalnya Ini kan udah dibaca sama temennya tadi. warna dalam larutan pH Teori tadi yang di depan kan. asamnya hijau tua, Ya kan gitu. basanya hijau muda. 2. Kunyit, warna awalnya oranye tua, Sama hasil asamnya oranye muda, basanya coklat tua. kan menjelaskan itu 3. aja. Bunga telang, warna awalnya biru, asamnya ungu, basanya hijau telur asin. Tentang praktikumnya aja. Nanti yang dibaca tentang praktikumnya di depan ini tuh nggak usah aja tuh. Selanjutnya adalah Ada ini yang bacakan. memperhatikan Iya kan? hasil dari praktek yang sudah kami kerjakan. Tolong perhatiannya semuanya mengarah ke depan supaya Kalian kalian nyari tahu penjawabnya. perbedaannya. Oh ini. Baiklah, yang pertama ada daun pandan. Baiklah, yang pertama adalah Kan nanti daun ada pandan. dan Ketika dicampurkan dengan cuka, dia warnanya praktikum kalian aja ala bahan sedangkan jika dicampurkan dengan prosedur, deterjen, sama warnanya hasilnya. berubah menjadi lebih muda. Selanjutnya Biar nggak adalah lama. kunyit. Biar nggak Kunyit ketika dicampurkan dengan itu cuka, diisi untuk warnanya dikumpulkan tetap. aja tapi Sedangkan dicampurkan biar dengan nggak lama. deterjen, warnanya menjadi coklat ketuaan yang seperti kalian lihat seperti ini. Selanjutnya adalah bunga telang. Bunga telang ketika dicampurkan dengan cuka yang awalnya berwarna biru, sekarang dia berubah menjadi warna ungu. Dan ketika mencampurkan menggunakan deterjen, dia berubah lagi menjadi hijau telur asin seperti yang di depan ini. Baiklah teman-teman semua, kalian sudah memperhatikan hasil dari perubahan warna dari setiap bahan-bahan yang sudah kami sediakan. Bagian selanjutnya adalah kalian diwajibkan memberikan pertanyaan satu kelompok, satu pertanyaan kepada kelompok kalian. Kepada masing-masing kelompok dipersilakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan kepada kelompok temannya. Kelompok nih, ada kelompok. Oh, kelompok 3. Halo, Opit. Kawannya mau bertanya. Apa tadi yang disebut ulang? Indikator alami. Selain yang sudah mereka buat ya. Dia bertanya indikator alami itu apa aja, contoh yang lain.
Kenapa bertanyanya pakai berbisik-bisik? Yuk. Saya Anissa Marito dari kelompok 2. Mengapa warna bunga telang apabila dicampur deterjen berubah warna gitu. berubah warna? Kandungan deterjen. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Berikan kami waktu selama 2 menit untuk memperkirakan dan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kalian. Oke. Jangan senyum-senyum aja, Opit. Kamu mau berdiskusi. Entas, Opit. Lapar katanya. Ibu juga lapar. Ya Allah, ya Allah. Sembilan, 15 menit lagi. Lama diskusinya ini, serius banget ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Eti dari kelompok 3. Apa saja contoh indikator alami? Yaitu 1. Pubis merah, 2. Kembang sepatu, 3. Bunga mawar, 4. Bayam merah, 5. Bunga geranium, 6. Kunyit, 7. Bunga pacar, 8. Bunga karamunting. Bagaimana dengan Eti? Apakah mengerti? Bunga pacar. Tahu nggak kalian bunga pacar? Nggak tahu. Kenapa senyum-senyum? Bunga yang dikasih pacar bukan bunga dikasih pacar. Kalau orang Jawa tuh bunga yang untuk di kuku itu. Tapi beda dengan inai. Dia daunnya lebih lebar-lebar. Pacar air. Namanya pacar air. Si Nisa langsung senyum-senyum. Tuh, bunga pacar. Oke, udah selesai kawannya ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Anissa dari kelompok 2. Mengapa warna bunga telang apabila dicampurkan deterjen berubah warna? Baiklah, campuran deterjen itu adalah sodium lauryl sulfat atau SLS dan linear alkyl sulfat atau LAS yang berfungsi meningkatkan, yang memiliki kandungan bahan kimia. Dan mengapa ketika dicampurkan dengan bahan-bahan yang memiliki warna yang pekat dia bisa berubah warna? Karena dari kandungan deterjen tersebut dia memiliki bahan-bahan kimia yang bisa berubah warna dari warna yang memiliki warna yang pekat dan bisa berubah warna ketika dicampurkan dengan asam dan basa. Apakah Anissa Marito mengerti? Mengerti. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Sebelum kami menutup hasil presentasi
diskusi kami pada pagi hari ini. Ada baiknya saya memberikan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Yang lain dilarang menyontek ya. Larang nyontek ya, nggak boleh Pada sama. indikator alami ini adalah kita menjadi lebih tahu bahwa tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita itu memiliki fungsi yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan imun kita, seperti meningkatkan imun, menambah kekuatan tubuh, dan membuat tubuh menjadi sehat, serta dalam untuk mengobati penyakit yang selama ini kita alami. Jadi, kita sebagai manusia harus memanfaatkan alam sekitar kita, memanfaatkan tumbuhan dengan baik, bukan merusaknya, agar kita bisa lebih mengerti tumbuhan-tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya. Jadi kita harus menghargai pemberian Tuhan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, good job ya untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 selesai atau kelompok 3 dulu nih? Nah, duluan. 2 dulu ya. Ya, kelompok 2. Mantap, kelompok 1. Oh, tuh LKPD-nya juga. Yuk, diangsur bawanya. Nah. Dah? Buah apa buah bit ya? Buah bit duluan kan? Sesuai buah bit duluan tadi. Yang bacanya apa tadi? Buah bit. Buah kertas. Buah kertas, buah bit baru. Pandang. Buah bit dulu. Apa mana siapa? Pina. Tadi apa duluan? Kertas. Itu di situ yang itu ya. Iya. Kok nggak diajak nih? Buah kertas mana? Baru makalah. Warna awalnya Apa lagi? Udah, oke. Ya. Siapa moderator? Aku. Cepat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang indikator alami yang akan dibacakan oleh teman saya, Terpina. Apakah kalian mengenal bunga telang? Itu yang ini, kenal? Saya akan membacakannya. Perkembangan teknologi dan informasi ikut mendorong peningkatan pemanfaatan berbagai komoditas pangan lokal. Bunga telang. Bunga telang merupakan salah satu tanaman leguminosae yang berasal dari Asia tropis dan daerah penyeberangannya di Indonesia adalah di Jawa, Sumatera, Maluku, dan Sulawesi, atau Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Biasanya dimanfaatkan sebagai obat mata, pengencer dahak bagi penderita asma, atau pewarna makanan. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan warna ekstra bunga telang? Perubahan pH tanah, dan intensitas cahaya. 2. Berdasarkan pengamatan video praktikum,
dan berikan alasanmu mengapa bahan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasikan asam basa. Zat pewarna alami, bunga telang mengandung senyawa pigmen yang disebut antosiani yang memberikan warna biru. Udah kelompok itu udah kasih tahu, udah dulu ini nggak usah juga. Itu ya. Saringan panci. Bahan-bahannya daun pandan, bunga kertas, dan cuka. Lapar kalian enggak? Proses kerjanya: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Haluskan atau blender bunga kertas, buah bit, dan daun pandan dengan tambahan air secara bergantian. Masukkan masing-masing larutan tersebut ke dalam wadah terpisah. 1 larutan dibagi 2. 4. Berikan campuran cuka dan deterjen pada wadah yang berbeda setiap larutan. 5. Amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan sebelum dicampur cuka maupun deterjen dan setelahnya. 6. Catat hasil pengamatan pada format laporan hasil pengamatan. Baiklah, berikutnya kami akan menjelaskan perubahan warna yang telah dicampur asam dan deterjen. Di sini ada 3 bahan yang dapat kami pilih, yaitu daun pandan, bunga kertas, dan buah bit. Jika daun kertas dicampur dengan deterjen, jika daun pandan dicampur dengan deterjen, warnanya akan lebih cerah. Sedangkan jika daun pandan dicampur dengan asam cuka, warnanya akan lebih melekat, seperti yang kayak gelap-gelap. Kan bisa lihat kan? Jika buah bit dicampur dengan asam cuka, warnanya akan tetap. Sedangkan buah bit dicampur dengan deterjen, warnanya jadi apa, Grace? Malah ketawa. warnanya akan lebih mencoklat daripada bunga kertas. Sedangkan bunga kertas jika dicampur dengan deterjen akan lebih hitam, dan jika tidak dicampur dengan jika dicampur dengan asam, warnanya akan tetap. Baiklah. Udah lapar sih Grace, lapar kali kayaknya, nggak konsen. Pertanyaan, apakah kelompok lain ada yang ingin ditanya? Ada banyak. Jangan banyak-banyak. Nah, kasihan si Grace, dia udah nggak fokus. Ya. Silakan. Kalian dulu atau kami dulu? Ya. Baiklah teman-teman, berdasarkan yang kalian sampaikan, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan warna ekstrak bunga telang, salah satunya adalah perubahan pH. Jadi, bagaimanakah proses yang menggunakan perubahan pH itu? Bagaimana prosesnya ketika dicampurkan Dengan asam. Sabar lagi nulis Kak. Santai Kak. Bagaimana proses? Jadi bagaimana proses ketika pH mengubah warna pada bahan-bahan yang kalian gunakan? pH merubah Proses proses mengubah proses yang warna kalian gunakan. warna yang kita gunakan. Berarti hubungan perubahan pH dengan perubahan warnanya itu hubungannya apa gitu ya? Oke, selanjutnya. Bagaimana perubahan pH dengan warna yang digunakan? Faktor perubahan pH bagaimana? Bagaimana proses Jawab dulu yang ini.
menurut saya dari kelompok 3. Bagaimana perubahan proses ketika pH merubah proses warna yang digunakan? Bunga sepatu Sebagai indikator alami. Dah. Belum, satu. Apakah bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator alami? 2 menit untuk menjawab pertanyaan kalian. Kami akan Kejam kali si Hobbit. jadi keduanya. Ini aku jawab satu. Udah, bacakan yang saya. Ini enggak jawab, saya menjawab. Nanti dulu. Jawabannya si JJ dulu. JJ dulu. Dari sini aku jawab dari PH dan si JJ. Beres. Sini bisa kontrol, bisa kontrol. Nanti nomor 2 udah di bawah. Ini aja bang. Ika itu aja. Baiklah, saya Grace Armatua Linggol ingin menjawab dari pertanyaan JJ. Bagaimana perubahan proses ketika pH merubah proses warna yang digunakan? Perubahan warna yang terjadi pada indikator pH terjadi karena adanya perubahan struktur kimia pada molekul indikator tersebut. Indikator pH adalah senyawa yang memiliki sifat asam lemah dan warna indikator yang tersebut yang bergantung pada keadaan ionisasi molekul tersebut. Ketika pH larutan berubah, konsentrasi ion hidrogen atau H+ atau ion hidrogen OH negatif dapat larutan juga berubah. Perubahan konsentrasi ion-ion ini dapat mempengaruhi keseimbangan ionisasi yang molekul indikator pH. Giliran yang mempengaruhi warna yang terlihat, misalnya beberapa indikator pH seperti fototelin memiliki warna yang berbeda pada larutan asam dan asam basa. Volentelin berwarna tak berwarna dalam larutan asam pH rendah dan berwarna merah muda dan larutan basa yaitu pH tinggi. Apakah Jiani Hasibuan mengerti? Iya, tinggal. Ngerti kan? Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cahaya. Apakah bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator alami? Ya, bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator alami. Bunga sepatu mengandung pigmen alami yang disebut antosianin yang memberikan warna pada bunga tersebut. Pigmen antosianin ini dapat bereaksi dengan perubahan pH dalam larutan dan menghasilkan perubahan warna yang dapat digunakan sebagai indikator pH. Bunga sepatu biasanya memiliki warna merah, merah muda, ungu, atau biru, tergantung pada tingkat keasaman atau kebasan larutan. Baiklah, apakah Cahaya mengerti? Ngerti ya. Ya, hasil presentasi kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ulangan untuk kelompok 2 dengan bahan dan diskusinya. Silakan kelompok terakhir, ayo kelompok 3. Waktunya. Enggak sedikit lagi. Mana? Ya. Nih. Minyak sedikit. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema indikator alami. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, saya sebagai moderator. Saya Rosyana Aritonang, pembaca sekaligus menulis pertanyaan. Saya Eti sebagai penjawab. Saya Nucaya sebagai penjawab. Setelah selanjutnya penjelasan indikator alami yang akan dijelaskan oleh Rosi. Adapun alat dan bahan kami, alat kami adalah mangkok, sendok, dan tisu. Bahannya cuka makanan, daya atau rinso, kunyit, kol ungu, matelang. Prosedur kerjanya adalah siapkan alat dan bahan, 2 rebus kol ungu dan bunga telang secara bergantian untuk menghasilkan air yang berwarna. 3. Sedangkan untuk kunyit cukup di blender atau dihaluskan saja dengan tambahan air. 4. Masukkan 3 air berwarna ke dalam wadahnya. 5. Uji masing-masing larutan kol ungu, bunga telang, dan kunyit dengan menambahkan asam cuka dan sabun deterjen secara bergantian. 6. Amati perubahan dari masing-masing larutan sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. 7. Pencampuran dengan cuka dan deterjen. 7. Catat perubahan warna di dalam laporan pengamatan. Nanti tanyain Pak D-nya. Menyusun Bisa kamu jadwal sindahkan nanti, Bu. pembuatan. Memonitoring apakah ada kendala untuk membuat indikator alami asam basa saat menentukan warna? Bagaimana hasil uji larutan indikator yang telah kalian buat terhadap larutan asam basa dan netral? 1. Pada kunyit ada yang tidak terjadi perubahan saat dicampurkan dengan asam cuka. Sedangkan yang satu lagi memiliki perubahan warna saat dicampurkan dengan larutan sabun atau deterjen. 2. Pada larutan yang lainnya memiliki perubahan warna yang berbeda. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yuk, silakan pertanyaannya satu-satu aja. Biar cepat selesai yuk. Ya, kepada Delvina dulu. Revina, kami persilahkan. Revina dulu. Dah, siapa yang duluan lah? Yuk. Bagaimana bila kunyit dicampur dengan deterjen bisa berubah warna? Bila kunyit Dicampur dengan deterjen bisa berubah Saya Fadila dari kelompok 1 yang bertanya, mengapa tumbuhan bisa dijadikan sebagai indikator alami? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi pertanyaan pada kelompok kami. Sebelumnya kami ingin meminta waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. itu Pak bilang yang mengirim itu
Silau lagi pula mobil ibu situ. Jadi ada jadwal kita apa hari ini? Kelas itu. Nggak lihat. Catur, ada yang main catur. Oh, gini pandai catur. Udah, belum. Oh. Retina. Pakai lapang biasa Pak. Baiklah, kami telah menemukan jawaban dari teman-teman. Selanjutnya akan dijawab oleh Cahaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Revina. Bagaimana Wah, ada gula nama kunyit kawannya. dicampur bisa berubah warna? Apabila terkena cairan basah, warna kunyit akan berubah menjadi lebih gelap yang dapat digunakan untuk menggambar. Gimana? Terima kasih. Ini nanti ngomong lagi. Keringat dingin nih Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fadila. Mengapa tumbuhan bisa dijadikan sebagai indikator alami? Hampir semua tumbuhan yang menghasilkan warna dapat digunakan sebagai indikator karena dapat berubah warna pada suasana asam dan basah, walaupun kadang-kadang perubahan warna tersebut kurang jelas atau hampir mirip untuk perubahan pH tertentu. Apakah Kak Fadila mengerti? Oke. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Pada ekstrak tumbuhan kol ungu, warna awalnya ungu dan mengalami perubahan ketika dicampurkan dengan larutan pH asam akan berubah menjadi warna pink, dan ketika warna larutan dicampur dengan larutan asam basah maka berubah menjadi warna hijau. Dan ekstrak tumbuhan bunga telang yang warna awalnya biru, warna dalam larutan pH asam akan berubah menjadi ungu, dan pada larutan asam basah akan berubah menjadi hijau muda. Kemudian ekstrak tumbuhan kunyit yang warna awalnya oranye akan mengalami perubahan larutan asam menjadi hitam kopi, dan basahnya tetap mengalami warna oranye dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan hasil diskusi kami di depan. Selanjutnya kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Alhamdulillah selesai kelompok 3. Semangatnya luar biasa ya. Semangat karena udah selesai ya. Ya. Oke, silahkan kembali dulu. Sudah kelompok 3? Oke. Alhamdulillah hari ini selesai proyek kita membuat indikator ya, membuat dan menguji apakah indikator alami kita efektif gitu ya. Apakah indikator alami yang sudah kalian buat, yang sudah kita buat kerjakan proyeknya itu
menjadi indikator yang efektifkah untuk asam maupun untuk basa. Ya, dari 3 kelompok tadi Ibu sudah melihat walaupun ada beberapa yang tidak mengalami perubahan, itu artinya berarti yang efektif yang mana? Yang berubah atau tidak? Yang berubah seharusnya ya, yang mengalami perubahan itu yang sebaiknya digunakan sebagai indikator. Nah, kemudian tadi ada indikatornya yang sama-sama dari satu bahan yang sama, ada kelompok yang bahannya sama, misalkan kayak kunyit. Ada yang kemudian warnanya pekat sampai dibilang hitamnya kayak kopi tadi ya. Yang lainnya ada yang sedikit coklat. Itu bisa jadi karena faktor mungkin konsentrasinya atau jumlah dari larutannya. Kemudian pencampuran basanya, jumlahnya tidak sama. Ya, jadi itu dia beberapa indikator alami yang sudah bisa kita kenali setelah mempelajari materi indikator alami pada asam dan basa. Nah, kemudian nanti hasilnya KPD-nya dikumpulkan sebelum kalian selesai, sebelum kita selesai pembelajaran ini, nanti Ibu ada tugas, tapi karena waktu kita tidak cukup, sepertinya tugas ini akan menjadi PR. Ibu bagikan soalnya nanti kalian kerjakan di rumah saja ya. Di pertemuan berikutnya itu tugasnya sudah dibawa ya. Tugasnya kemudian nanti dibawa pada saat pertemuan berikutnya. Oke. Opik nggak usah dikasih, nggak mau kamu, Bet? Mau lah untuk oleh-oleh di rumah. Ya, kan oleh-oleh ini. Oke, jadi tugasnya dikerjakan di rumah dan kemudian untuk di pertemuan berikutnya, kalau tadi sebagian kan sudah ada bahas singgung masalah pH itu ya. Nah, pH kalau di indikator alami ini memang tidak bisa kita menentukan pH, tapi dengan indikator buatan di sebelumnya itu bisa, karena ada skala yang kita gunakan setelah dicelup, perubahan warnanya bisa kita cocokkan, tahu kita pH-nya. Nah, untuk penentuan pH selain dengan menggunakan indikator buatan itu, kita juga bisa menentukannya melalui perhitungan. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian kalian baca-baca bagaimana perhitungan pH larutan ya, larutan asam basa untuk minggu depan. Oke. Hari ini pembelajaran kita cukup bagus, kalian semua aktif dan antusias. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk pengetahuan kita bersama. Oke, sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita tutup dengan berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya. Siap, bro. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Silahkan kembali pulang ke rumah dengan tertib. Hati-hati di jalan ya. Oke.